Sampai di budaya keindonesiaan. Selamat malam lagi sahabat budaya di jam 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat kali ini. Hari Rabu malam seperti biasa hadir lagi Minang Kreatif. Ya, edisi hari Rabu tanggal 10 November 2021. By the way, asik by the way. Ngomong-ngomong, selamat Hari Pahlawan ya sahabat budaya. Di tanggal 10 November ini kita memperingati jasa-jasa para pahlawan. Ya, emang hari yang dikhususkan memperingatinya hari ini sih, tapi setiap hari harusnya kita terus mengingat jasa para pahlawan. Ingat juga bahwa kamu adalah pahlawan paling tidak bagi diri kamu sendiri atau orang-orang di sekitar kamu. Ya, itu dia quotes untuk malam hari ini. Kenapa harus ada quotes? Tapi enggak, sahabat budaya, di malam hari ini gue sebenarnya nggak sendiri tentunya ya. Kalau udah di Minang Kreatif, sebenarnya akan ajak generasi muda kreatif Minang untuk ngobrol-ngobrol. Mungkin ini sebagai bentuk pergerakan dari generasi muda juga. Kalau zaman dulu, zaman perjuangan, generasi mudanya berjuang melawan penjajah. Nah, bentuk pergerakannya sekarang karena kita udah nggak melawan penjajah lagi, mungkin bergerak sesuai passion masing-masing. Dan di malam hari ini, apakah ini emang passion dia atau ini adalah jalan yang tiba-tiba dia temukan? Kita tanya aja langsung ya di ujung telepon. Gue seperti udah tersambung sama Nina. Halo Nina. Halo. Ya, halo. Iya. Kedengaran nggak ya, Bang? Kedengeran. Nina takut nggak kedengaran Apanya nggak kedengeran nih? suara Nina, soalnya pengennya tuh kan kayak face to face gitu, pasti asik banget ngobrolnya. Iya, tapi kan lagi nggak bisa ya Nina ya. Bapak Heeh. Ngomong-ngomong, Nina lagi di mana nih? lagi di rumah, ya lagi di kamar, kunci pintu biar ada nggak masuk, jadi kan nanti nggak kedengeran. Oh gitu. Emang sengaja banget ya. Rumahnya di Padang? Iya, di Padang, di Ah, Belimbing, di Kranji. oh di Belimbing. Iya. Oke. Dan kalau Nina sendiri nih, bicara soal kegiatannya sehari-hari, sekarang lagi sibuk apa nih Nina? Gimana ya, banyak. Gini ya, Kok yang gimana? iya. Yang pertama, Nena kan mahasiswa akhir ya, jadi lagi ngerjain tugas akhir, Oke. ngerjain 10 karya lukis. Habis itu Mm-mm. balik lagi harus ngurusin gitu, jualan tasnya dilukis. Tasnya dilukis ya. Nah, ini yang mau kita obrolin. Iya. Nah, ini berarti jurusan kuliahnya Nina em, Jurusannya seni rupa, seni rupa, oke. prodinya pendidikan seni rupa di INT. Oh di UNP. Oke, iya. Dan ini kapan nih? Kalau menjadi dan memutuskan menjadi seorang seniman lukis lagi, itu sejak kapan sih Nina? Gini ya, kalau dupa lukis itu Hmm? udah dari SD itu Nena udah di gembleng sama mama, dimasukin sanggar lukis. Sanggar lukis. Ya, Ini jarang aku dengar sih. Maksudnya kalau selama ini yang kita dengar kan sanggar tari ada gitu ya. iya, Tapi ada ya sanggar lukis dulu. sanggar lukis. Wow. Kenapa mama di usia yang sangat dini sekali udah masukin Nina ke ke sanggar lukis? Apakah emang melihat bakat Nina ada di melukis? Jadi mama itu mungkin mama ngeliat ya Nena kayak hobi gambar gitu, tapi kan belum maksimal gitu, jadi mama tuh pengen maksimalkan, Hmm. makanya itu masukin sanggar, habis itu ikut lomba gitu. Oh gitu. Berarti emang Nina dulu ya yang menunjukkan minatnya terhadap dunia lukis melukis. Iya, baru deh mama bekalin gitu deh. Sejak SD. Iya, dari kelas 4 SD itu Oke. udah masuk sanggar, tapi minatnya itu udah dari kelas 1 atau gimana ya. Hmm. Hmm. Dan Mama taunya dari mana dulu biasanya kan ada gitu ya yang kelihatan banget suka menggambar, biasanya emang suka menggambar iya, sampai di buku tulis yang seharusnya nggak digunakan untuk menggambar dan dia digambar juga gitu. enggak sih ya, kayaknya
bukunya deh, kayak Oh buku iya, gambar gitu. udah di buku gambar ya. Iya, iya. Wow, gambar apa waktu kelas SD? Sempat ngegambar pemandangan dua gunung terus ada jalan di tengahnya terus ada sawah-sawah gitu juga nggak ini? Enggak ya, itu pasti banget nggak sih? Iya kan? Kenapa ya selalu kayak gitu ya? Padahal kan kita nggak punya petunjuknya ya, tapi iya kan? Tapi hampir di semua daerah di Indonesia anak-anak kecilnya, Semua orang mungkin pernah ngelakuin itu deh. iya kan? Padahal nggak ada yang ngasih tahu loh kalau gambar pemandangan itu kayak gini. Iya, kalau gunung tuh segitiga gitu. Iya kan? Tapi nggak tahu ya mungkin di eh, kehidupan kita sebelumnya kita pernah dititipkan nanti kalau hidup bikin gambar pemandangan itu kayak gini kali gitu. Kayak kayaknya terlalu jauh deh. Iya iya. Tapi dari situ Nina emang udah kan maksudnya pasti sama kayak anak-anak lain menggambar seperti biasa. Tapi gambar yang Nina hasilkan hasilnya jauh lebih baik gitu maksudnya dibanding teman-teman yang lain sehingga mamanya mungkin menyadari juga oh kayaknya Nina punya minat nih di menggambar gitu. Iya, gimana ya? Hmm. Ya emang agak agak lupa ya lagi itu, mungkin nanti sama mama lagi. Oh Cuman agak ya lupa. sih, ada kayak gimana ya, mama lihat lah mungkin ya kayak Mm-mm. oh anak saya begini begini gitu. Sayang kalau nggak disalurkan lagi hobinya. Iya sih betul sih. Iya ya, karena orang tua juga pasti memperhatikan gitu ya. Ini sebenarnya Nina mau minatnya ke arah mana sih? Kalau dulu nggak dilihat di em, seni rupa, seni lukis gitu pasti nggak akan disuruh ikut sanggar juga ya. Misalnya di musik pasti disuruh ikut Iya, les musik ya waktu itu ya. Iya iya iya. Tapi kalau musik Nina bisa juga nggak? oh enggak dong, Oh dia bisa enggak. nyanyi tapi nggak usah didengar gitu. Kenapa prinsip kita sama ya? Untuk diriku saja yang mendengar. Untuk diriku saja yang mendengar gitu. Aku juga loh Nina, aku punya beberapa rekaman suara aku kan di handphone dan itu kayak itu ketahuan deh lagi nanti kan. Eh, Ya kan ada tuh ya biasanya kalau nyanyi kalau nonton YouTube kan nonton YouTube musik video apa gitu terus kita ikutan nyanyi terus iseng ngerekam gitu ya ternyata pas setelah didengar hasilnya waduh ternyata lebih baik tidak ada rekam saja. iya. Iya, kenapa ya kita malas ngedengar suara kita pas direkam? Iya, iya. Tapi nggak dihapus juga, dibiarin aja gitu. Ini kayak gitu juga nggak? Dia mungkin hapus tanya bang. Oh hapus. Kan? Takut takut kesebar nanti ya. Iya iya iya. Tapi setelah itu mulai ikut-ikut lomba nih. Udah ikut sanggar. Nah lomba pertama yang Nina ikutin itu kapan? Itu sebelum, jadi gini, Hmm. nanya nih, jadi waktu sebelumnya masuk sanggar itu ada lomba. Oh lomba dulu. Ya, Mm-mm. ada lomba di SPR. Di mana? SPR, abang tahu kan SPR? Di. Sentral Pasaraya. Oke ya. Iya, jadi ada lomba gambar gitu kan. Mm-mm. Yang ngadain siapa nih? Gimana lupa bang, udah Oh, lupa iya gitu. oke. Siap. Udah lama juga ya. Iya, terus Hmm. Gimana tuh? memang kan belum ada bekal tuh, maksudnya cuma kayak kita aja, tapi kayak teknik pewarnaan apa segala Hmm. macam tuh memang nggak ada gitu. Mm-mm. Jadi Namanya anak SD juga ya, belum masuk sanggar juga. iya, jadi kok waktu itu ikut ngeliat orang gambarnya bagus-bagus. Oh iya. Anak-anak sanggar kan mereka udah diajarin juga gitu Eh. kan. Tapi seumuran. Iya, iya, seumuran. Oke, terus. Jadi kayak ya udahlah, yang penting bikin aja gitu ya. Hmm. Habis itu mama nanya-nanyain gitu kan ke siapa ya, namanya ke aduh gurunya waktu itu, tapi gurunya ini Mhm. emang guru sanggar gitu kan. Oh gitu. Makanya mending anak ibu diikutin sanggar aja gitu kan. Mhm. Itu ya udah kayak mama tuh ya udahlah masukin anak aku sanggar, mama tahu dia emang ini ya Mhm. jalan dia di situ gitu. Maksudnya mama tuh masukin sanggar itu bukan untuk menjadiin mama itu
kayak seniman pelukis, bukan kayak Tapi ini sih orang tua tuh pengennya anaknya punya punya kayak hobi yang mm, bermanfaat, bisa jadi bekal gitu buat dia gitu. iya iya betul betul betul. Jadi niat awalnya bukan mau terlalu muluk-muluk jadi seniman nanti enggak ya, tapi Kan punya ini aja nih, punya kemampuan aja gitu ya. ya itu tadi. Oke. Tapi mama bisa ngelukis juga nggak? Intinya mama kan biasanya guru TK ya bang, jadi Hmm. kayak main Hmm. gambar gitu kan, belajar juga kan. Ya mama tuh lebih pengen ada yang ngajarin yang lebih jago lagi gitu. Iya, iya, iya. Paling enggak mama jago di ngelihat bakat Nina deh kayaknya ya. Iya, Ya enggak sih? Karena guru TK pasti gitu kan. Ini anak iya, ini iya, sifatnya kayak gini, karakternya kayak gini. Pasti bisa lah dia gitu kan ya. iya. Oke, terus akhirnya di perlombaan pertama itu nggak menang dong. Nggak menang. Karena yang lain udah belajar duluan ya teknik-teknik yang mungkin Nina belum belajar gitu ya. Iya bang. Terus akhirnya habis dari situ baru deh tuh masuk Iya, masuk ini kan masuk militer. iya di Taman Budaya waktu itu kan Oh iya, ada tuh sanggarnya. Boleh nyebut nggak sih nama sanggarnya? boleh. Apa nama sanggarnya? Nama sanggarnya Sanggar Kancil. Hmm, Jadi sekarang Nina nggak tahu itu masih ada apa enggak, soalnya kan Taman Budaya lagi di itu ya, lagi di renovasi ya. iya sih betul sih. Dengan di situ kan nggak Mm-mm. tahu dia beroperasi di mana. Hmm. Kabar terakhir katanya sanggarnya lagi pergi mencuri ketimun. Mereka kancil kan. Iya, Tapi di situ dulu Nina belajar ya. iya. Sampai kelas berapa di sanggar kancil? Sampai kelas kelas berapa ya waktu itu, kelas 3 SMP ya, karena Wow. Nina terus ikut lomba tuh. Hmm, hmm. Terus alhamdulillahnya menang gitu doang. Setelah ikut di sanggar itu ya. Jadi belajar teknik-teknik baru. Masih ingat nggak Nina dulu di sana diajarin apa aja? Mewarnai mungkin. Ya teknik pewarnaannya, teknik bikin orang pasti selayaknya kayak pemikiran anak-anak umuran Nina dulu lah bang, Hmm, kayak kartun-kartun gitu kan. hmm. Ada juga kan yang kalau bikin wajah itu dari lingkaran yang Ya emang presisi gitu dulu. Nah, Nina diajarin yang kayak gitu-gitu juga nggak? kalau di sanggar itu kayak Nina diajarin yang benar-benar kayak dasarnya gitu. Hmm, Ya kayak apa, pengalingkaran mukanya gitu, dikasih rambutnya lagi segala macam, kayak proporsinya eh, nggak sesuai sama manusia normal, cuman itu adalah gambar yang sesuai dengan eh, anak-anak seumuran. iya, imajinasi anak-anak aja gitu ya. Iya, ya, betul betul betul. Kalau mungkin gambar-gambar yang dibuat presisi itu mungkin beda lagi tekniknya gitu ya, Nina ya. Iya bang. Tapi Nina belajar juga nggak yang emang ada teknik khusus nih buat ngegambar wajah, ngegambar apa dulu gitu kan ya? Itu teknik penggambaran proporsi wajah manusia, badan manusia itu Nena belajarnya di SMK, karena Nena Hmm. kebetulan SMK 4 jurusan seni lukis. Oke, berarti semuanya akhirnya menuntun Nina ke jalur Berlanjut, iya. iya ke seni seni lukis gitu ya. Iya, iya. Sampai akhirnya ke pendidikan atasnya pun Iya, di seni lukis ya. lanjut Wow. jalannya itu nggak mau kayak nggak mau ngelenceng sama yang lain dan pengen ke yang lain. Iya, iya betul betul. Eh, ada alasannya nggak Nina kenapa nggak mencoba hal yang lain, karena emang udah sesuka itu sama dunia lukis atau emang nggak tertarik aja sama misalnya apa olahraga mungkin atau seni tari mungkin atau apapun itu ya enggak? Emang kayak mungkin naluri kita emang udah di sana kali ya, jadi Hmm, udah tertarik gitu pengen apa, kayak misalnya kita misalnya di perkuliahan kan banyak banget tuh jurusan-jurusan yang iya. Hmm, hebat dan berkelas gitu kan. hmm, Kayak, ya gimana ya, kuliah tuh enaknya kita ngejalanin itu sesuai sama yang kita suka
suka nggak sih? Iya betul sih, setuju banget. Iya, lagian jurusan apapun itu pasti ada ilmu yang bisa kita ambil dari sana kan, Bener tergantung. banget. Iya, tergantung gimana nanti kita mengaplikasikannya aja ya, Nina ya. Iya bang. Dan yang pasti kita juga harus happy, harus senang ngejalaninnya gitu ya. Iya iya. Terus Nina, bicara soal melukis, ini menimbulkan kebahagiaan juga nggak sih di dalam diri Nina? Hmm, bahagia ketika Hmm, uh, lukisannya lagi berproses, hmm, lukisannya jadi, hmm, lukisannya dibeli orang, dinikmati orang, dan hmm. kayak udah terkirim ke mana-mana gitu. Jadi itu kebahagiaannya. Oke, bisa berbagi hasil karyanya dan orang-orang jadi ikut senang juga dengan itu ya, Nina ya. Iya bang, kan kayak sekarang tuh kan enak jualan Hmm, kan tuh lukis wajah juga ya. Jalan apa? Itu lukis wajah Oh, lukis wajah itu di kanvas. apa spray painting. Lukis wajahnya itu di kertas pakai cat air watercolor, tapi Hmm, kalau ada yang mau kanvas juga yang bikinin gitu. Oke, nah itu belajar teknik-teknik melukis wajah kayak gitu, berproses dari awal atau ini ilmu dari kuliah aja nih yang Nina dapetin? Kalau untuk lukis wajah itu Nana kan udah belajar ya bang dari SMK, Hmm, karena ngambil jurusan lukis juga, hmm. jadi emang udah belajar dari sana. Oke, mau udah belajar dari sana juga gitu ya. Dan semakin matang akhirnya di tingkat kuliah. Iya. Oke. Tapi maksudnya Nina, ini berarti apa yang Nina jalani sekarang emang eh, didukung gitu ya sama mama terutama karena banyak juga kan ya orang yang pengen banget nih kuliah di jurusan seni apapun itu, seni musik, seni tari, seni lukis, termasuk seni rupa di kafe. Kadang-kadang nggak dapat restu nih dari orang tuanya gitu Iya. ya. Ya kan? Banyak kan ya Iya. cerita-cerita kayak gitu, tapi Nina Lagi. beruntungnya diarahkan malah ke situ ya. Iya iya iya. Gimana eh, tanggapan Nina mengenai hal tersebut? Terus gimana ya, kalau Nina pribadi bersyukurnya Hmm, yaitu orang tua sangat mendukung kamu mau apa gitu kan, mm-mm. paling positif kan. Iya betul. Tapi kalau untuk teman-teman yang lain terus sih banyak kejadian teman-teman yang ngambil jurusan seni tapi nggak didukung sama orang tuanya karena Hmm, mungkin orang tuanya belum tahu itu ya, iya mungkin betul. Ekspektasinya mungkin nggak sama ya. dipikirnya dipikir orang tuanya mungkin Hmm, masuk kuliah atau jurusan sekolahnya jurusan seni mau jadi apa jadi iya. gambar-gambar doang gitu, padahal oh my god, menurut Nina Hmm, ini adalah suatu pekerjaan yang nyawanya nggak mati-mati, iya betul. dia nggak akan pernah mati. Karena emang dibutuhkan juga di dalam kehidupan ya, yang namanya betul nggak sih Nina? Iya Yang namanya stres sama kehidupan nanti orang pasti larinya ke kesenian gitu ya untuk menenangkan lagi pikiran-pikirannya ya nggak? iya iya. Iya iya. Dan seiring dan masalah pasti akan ada terus dan di situ juga nih kesenian ada untuk apa ya obat bagi stres-stres tersebut ya Nina ya. Iya. Dan Apapun seninya gitu. apapun seninya gitu ya. Dan kalau bicara hmm, kalau masih ada yang berpikir melanjutkan pendidikan di bidang seni nggak ada masa depannya, itu bisa dibantah sih ya Nina ya. Bisa banget bang, Hmm, bisa banget. Ini ya bukannya apa-apa ya. hmm, Nina lihat anak-anak seni rupa itu mau dari di Jogja atau mau di Padang, di hmm, Panjang, kan kayak mereka tuh banyak banget yang lagi kuliah hmm. tapi bisa cari duit lewat karya mereka gitu. Iya, Jadi jangan khawatir deh. jangan khawatir gitu ya. Iya. Mulai mulai terbukalah pikirannya untuk hal-hal yang
seperti ini, kesenian gitu ya, nggak cuman soal scientific mungkin yang dianggap masa depannya lebih baik gitu ya, atau mungkin ekonomi. Nah, seni juga punya bidangnya sendiri nih di sini gitu ya, Nina ya. Ternyata juga punya nilai ekonomi yang akhirnya bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk juga, dan bisa diaplikasikan ke dalam banyak hal juga ya, Nina ya. Nggak cuma lukisan di kanvas gitu aja, tapi banyak bentuknya. Kayak Nina di tas ya, medianya di tas gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas juga gimana prosesnya Nina menemukan eh, bentuk karyanya nih, tas, tapi dengan keunikannya, dengan ciri khasnya dilukis handmade oleh Nina. Nanti akan kita bahas ya, sahabat budaya. Nina, kita break dulu ya, bentar ya. Oh, boleh bang. Oke, sahabat budaya, kita break dulu. Dan nanti kita akan lanjutin ngobrol sama Nina di malam hari ini, masih di Bidang Kreatif, tetap di Perempat FM, Radio Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.
92,4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kita masih bersama dalam Minang Kreatif di malam hari ini, sahabat budaya. Dan tamunya masih Nina. Ya, belum ganti sahabat budaya. Halo Nina. Iya bang. Oh iya, ternyata masih di sana ya Nina ya. Dong. Masih. Itu nama Instagramnya Nina agak unik nih, aku lihat. Ada artinya gak sih? Iya. Wan. Iya. Oh iya Wan. Dia itu Apa tuh? emang namanya tapi dulu. Dulu. Iya. Sekarang Jadi udah ganti. kayak gitu. Tapi nama panggungnya Lanina. Nama panggungnya, panggung apa nih? Panggung sebagai pelukis. Panggungnya. Iya iya. Oh gitu. Betul. Jadi orang-orang kalau kenalnya lukisan Nina itu sebagai lukisannya Lanina. Iya kayak ini punya yang Kak Lani ini Instagramnya Lanina itu gitu, orang nggak tahu nama aslinya Ayu Sriwayu Prihatin tuh, yang tahu cuman guru-guru di sekolah sama dosen-dosen doang. Siapa nama aslinya siapa? Siapa nama aslinya? Ayu Sriwayu Prihatin, itulah hasil pergantian nama. Wow, jauh banget dong ke Nina, maksudnya Lanina lagi. Kenapa akhirnya kan enggak? Kan bagus namanya, maksudnya gitu ya. Ya gini loh, jadi Gimana tuh? cerita deh. Akhirnya terbongkar sahabat budaya. Gak apa-apa. Jadi gini kan bang, Hmm. Bapak Nena kan dulu berlayar ya, berlayar. Asik. Ini bapaknya Luffy. Enggak. Bukan. Zoro kali ya temannya. Kanyasar itu. Enggak. Enggak, bapaknya berlayar deh gitu ya. Terus? Ya Bapak Nena kan dulu berlayar gitu, jadi Mm-mm. adalah yang Oh, dari iya, aku tahu juga tuh badai La Nina ya. emang ada badai Lanina El Nino. El Nino, nah iya itu dia. Kayaknya badai angin musim timur gitu-gitu ya. Di ini sih bang, pokoknya nggak tahu pasti lah, pokoknya badai ya. Terus hubungannya? Terlahirlah diri ini dari nama Lanina Putra Safida gitu. Jadi Mm-mm. La Nina? bukan, iya, Lanina Putra Safida. Oh, itu nama dari bapak Iya, nama yang bersama orang tua gitu. pas lahir. Iya, Oke, terus berapa bulan. beberapa bulan Iya, akhirnya. jadi sakit-sakit kan baca surat. Oh, kayak keberatan nama gitu ya. Iya. Jadi Hmm. karena Nena lahirnya di Jawa nih, di Demak Mm-mm. juga. Mama orang Demak gitu kan. Orang mana? Orang Demak itu kabupaten di Jawa Tengah. Oh, oke, Demak. Mm-mm. Papa orang sini. Bapak Nena orang Padang, Mm-mm. tapi keluarga nenek sama kakek itu ngerantau ke Medan, jadi semuanya di Medan. Oh gitu, ya ya ya. Ini bingung. Banyak darah campurannya lah gitu ya. Iya. Blasteran juga nih kayaknya nih. Oke. Terus dari situ kayak keberatan nama. Nah, hubungannya sama mama orang Demak apa tadi tuh? Dikasih nama Wahyuni itu akhirnya. Jadi yang ganti nama itu orang-orang tua di situ, kayak orang tua gimana ya? Jadi bahasanya aja Hmm. orang tua yang tahu tentang itu gitu loh. Kalau Sepuh lah ya. ya anak ini nggak cocok namanya, maka dia kan sampai habis obat berbotol-botol gitu, anak bayi dikasih obat kayak gitu. Emang dikasih obat apa Nina? Obat, maksudnya obatnya berbotol-botol gitu dari Oke, dokter. banyak lah konsumsi obatnya gitu ya. Iya, banyak banget, makanya Mm-mm. kata orang tuanya, orang tua di deket itu, Mm-mm. ini diganti jadi ini Ayu Sriwayu Prihatin. Jadi yang ngasih nama, yang ganti nama tuh beliau gitu. Oke. Berarti nggak ganti nama juga ya, akhirnya dia ke Lanina lagi. Panggilannya tuh Kayak lebih ke kembali ke nama awalnya aja gitu ya. iya, cuman kan nggak resmi gitu. Yang terdaftar di
Negaranya ya siapa tadi namanya Nina? Wahyu Ayu Wahyu Prihatin. Ayu siapa? Ayu Ayu Sri Wahyu Ayu Sri Wahyu. Ayunya agak dua tuh gue dilihat-lihat tuh. Ayu Sri Wahyu Prihatin. Prihatin. Kenapa Prihatin ujungnya? Nggak tahu. Nana juga nggak ngerti. Ya mungkin karena nama adalah doa, prihatin akhirnya juga membuat orang-orang jadi prihatin dengan kondisi Nina kali-kali. Memang gitu. Makanya diganti gitu namanya. Oh enggak ya, itu nama yang udah diganti ya. Iya. Oke. Tapi Nina em, akhirnya mulai memutuskan namanya jadi Lanina lagi kapan itu? Kapan ya Bang? Nina juga nggak tahu kapannya, tapi emang dari Nina kecil itu emang udah dipanggil Nina gitu. Iya iya iya. Udah mulai. Ada yang manggil Ayu nggak? Cuman guru-guru di sekolah sama dosen di kampus gitu. Oke, tapi Nina lebih dikenal sebagai Nina aja gitu ya. Iya. Oke, Kayak aneh Lanina. aja rasanya gitu dipanggil Ayu. Atau dipanggil Wahyu. Jangan dong. Ayu Sri Wahyu. Sri Wahyuni ya? Wahyu. Nggak pakai nih. Ayu Sri Wahyu Prihatin. Iya. Iya oke. Nanti kalau ketemu Nina aku manggil Ayu aja deh. Asik abangnya. Ya. Tadi kan ini juga sebagai nama panggung nih Lanina. Iya. Berarti udah pernah ini dong melakukan pameran lukisan. Kalau Nina pribadi itu pamerannya mungkin masih Hmm. kecil-kecil ya bang, misalnya kayak pameran ulang tahun jurusan. Oke. Gitu. Gabung sama yang lain maksudnya. Iya. Mm-mm. Jadi kalau untuk pameran apa namanya udah nasional justru Nina belum, karena Mm-mm. lagi fokusin ke yang lain gitu. Oke, tapi ada rencana nanti punya pamerannya Iya. sendiri nggak sih Nina? Iya. Dengan lukisan-lukisannya ya? Iya. Iya betul. Apa nih nanti yang mau udah ada kepikiran topiknya tentang apa lukisan-lukisannya? Biasanya di pameran satu ton atau satu apa gitu kan ya biasanya ya? Gitu. Jadi kan kebetulan kan sekarang pun Nana lagi garap karya tugas akhir ya bang. Oh iya, oke. Terus? Jadi itu kan Nana ngangkatnya efek body shaming pada remaja perempuan. Mm-mm. Itu judul yang Nana angkat. Jadi emang kayak Nana ngangkat efek body shaming sesuai sama yang Nana ingin lukisan gitu kan. Nana kan dilukiskan Oke. itu alirannya surrealis. Iya iya. Surrealis itu lebih ke kalau banyak dilihat gambar-gambar yang apa ya, yang tidak masuk Yang akal tidak gitu ya. mungkin. Iya. Iya iya iya. Yang tidak real. Yang tidak real adalah Ya. bunga tumbuh dari kepala gitu-gitu ya. Iya gitu juga yang surrealis. Iya. Ada orang megang bumi gitu ya. Atau enggak sih? Masuk gak sih? Bisa? Bisa. Tapi berarti bicara soal apa nih? Genre lukisannya Nina sekarang lebih banyak yang surrealis gitu ya. Iya. Oke. Nah tadi Itu juga. apa? Karena lagi garap karya akhir yang emang alirannya Nina milih surrealis. Oh surrealis ya. Tapi kalau bicara soal yang paling disuka, genrenya lukisannya emang surrealis. Tergantung sih bang. Tapi kalau buat Nina pribadi kayak Nina cocoknya emang di surrealis karena emang pengen melukiskan sesuatu yang emang gak bisa ada gitu, maksudnya cuma dilukiskan Nina bisa mewujudin itu gitu. Iya betul betul kayak betul. yang aneh-aneh gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Aku lumayan suka juga sama lukisan-lukisan kayak gitu yang kayaknya nggak mungkin deh ini gambar ada di dunia nyata, tapi ya itu sebagai lukisan aja gitu ya. Terus tadi kan juga Nina nih katanya menyediakan karya-karyanya dalam bentuk tas, bukan tas ya, tas yang udah dilukis. Nah itu dari mana tuh idenya Nina? Jadi gini bang, kayak Nina selain berkarya itu Nina juga pengen gimana sih karya aku nih bisa
diperjualbelikan gitu Mm-mm, mm-mm. loh, yang bisa menghasilkan uang gitu kan. Betul. Habis itu jadi kayak apalagi lagi pandemi gitu kan, Hmm. wajah itu lagi terasa banget sama nenek agak rada kurang gitu kan. Oh iya. Nah iya, abis itu Kenapa di masa pandemi orang lagi nggak pengen ngelihat wajahnya iya, sering-sering ya? Apa gimana kali? mungkin jadi kayak satu-satuan gitu kan. Iya. Jadi Heeh. kayak muncullah kayak apa sih yang bisa aku bikin, Mm-mm. ada karya aku tapi orang butuh gitu, orang Oke. bakal kayak gitu. Iya, iya, ada unsur kebutuhannya di situ ya. Iya, Iya, jadi iya, betul betul. pikiran waktu itu Hmm. bikin satu tas, maksudnya menelukis satu tas. Hmm. Habis itu kayak eksis, tetap harus eksis di sosial media biar orang tahu Hmm. biasanya kita apa gitu kan. Jadi memang kan update terus tuh di instastory kan, Iya. aku lagi ngelukis ini guys, lihat ya nanti hasilnya gitu. Jadi udah ada hasilnya, yang orang-orang pada suka, kak Hmm. aku mau beli, aku mau beli, aku mau beli, aku pesen ya gitu. Ih, alhamdulillah banget, Alhamdulillah banget. jadi usaha sampai sekarang gitu. Oke, itu sebuah karya yang lahir di masa pandemi juga berarti ya, Nina Iya ya. Betul betul membuat kita jadi lebih kreatif juga ya. Ternyata pandemi ada dampak iya positifnya juga. itu sampai Iya iya iya. Tapi kan tas sesuatu yang dipakai kalau pergi kemana-mana. Sementara kalau pandemi kan orang-orang dilarang kemana-mana, Nina. gini, maksud kalau buat yang gimana ya, nggak mungkin dulu orang nggak kemana-mana. Sekarang Iya sih kan betul udah sih. ada kayak kita harus divaksin, Iya. dengan kita tetap matuin peraturan pemerintah kan, walaupun Mm-mm. kita keluar gitu. Iya. Udah ngeliat aja lah sekarang Iya jalan sih. kan pasalnya gitu. Betul. Pandemi udah mulai mereda nih, menuju reda ya kayaknya ya. Iya, Kita doain aja deh nanti. Tapi apa sih tadi yang mau aku tanyakan? masih seputar tas gitu. Masih. Nah itu bahan tasnya, bahan khusus tasnya Nina sediakan atau gimana Nena caranya? beli Nena beli di tangan pertama. Hmm. Oh jadi ini tasnya dibuat sama orang handmade juga ya kayaknya ya? Iya, brand lokal juga lah, Hmm. usaha usaha lokal juga. Jadi Nena pesan, Hmm. habis itu Nena beli banyak karena alhamdulillah sekarang peminatnya banyak gitu kan. Hmm. Jadi Nena ngestok gitu. Nah, Oke. habis itu Nena lukis sendiri. Nah itu lukisannya isinya apa? Surrealis lagi? Apa gimana? Enggak, lebih ke gini loh bang, Hmm. kayak lukisannya lebih ke unsur ngehias, tapi Hmm. umum orang semua bakalan suka gitu, kayak flower gitu kan. Oke. Kecil itu suka suka gitu kalau Nena bikin Hmm. sesuai dengan lukisan dan aliran Nena di tas gitu. Hmm. Ada yang gak cocok gitu, Oh iya 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 sih. kan. Betul sih, betul sih. Tapi kalau secara umum, Umum, apalagi untuk yang cewek dan bunga, sesuatu yang gampang banget untuk disukai gitu ya maksudnya iya ya. iya bener banget. Oke, berarti emang target pasannya emang masih untuk Oh, cewek ya sekarang ya tas-tasnya ya Nina ya. iya bang, emang yang lagi disukai cewek-cewek sekarang gitu. Oke. Bikin dong tas-tas buat cowok gitu tapi dilukis sama Nina gitu. Boleh banget, tapi kayaknya itu agak milih gitu nggak sih, kayak sukanya sama yang gimana ya? Iya, tergantung jenis tasnya juga. Kalau tasnya tas cewek mah, Nggak mungkin. ya nggak mungkin juga kan. Paling apa tas cowok yang emang buat cowok gitu kan ya tasnya, tapi dilukis dan lukisannya juga nggak yang feminim feminim banget mungkin ya Nina ya. Iya betul betul, apa ya, Iya. iya. Mungkin someday bakal mulai juga deh untuk buat. Oke. Tapi sekarang Tapi jangan lupa beli. siap nanti dibeli. Kalau emang buat cowok ya jangan tasnya yang gimana gitu. Tapi sekarang per minggu berapa Nina yang pesan kalau tas yang Nina lukis? Minimal dalam satu minggu itu ada
10, habis itu 15. Wow. Sekarang Nana lagi ngebatasin bang, sama Hmm. lagi Lagi apa? dibatasin gitu. Lagi dibatasin. Karena sibuk sama tugas akhir juga. Iya itu juga. Oke. Satunya kalau ada yang mau beli dan tanya-tanya nih dan penasaran juga, satunya dihargai atau dibanderol berapa nih Nina? Jadi itu tergantung sama modal tasnya. Hmm. Mulai dari 65.000 sampai yang paling mahal sekarang menjual 135. Oke. Masih terjangkau lah ya untuk tas yang dan membuatnya jadi unik juga ya, tampil Iya, beda dari tas-tas yang unik lain ya Nina ya. gitu. Iya iya iya. Oke deh ini aja ditanya-tanya aja ke Nina sahabat budaya yang mau beli tasnya atau nanti menungguin karya-karya selanjutnya dari Nina, bisa follow Instagramnya mungkin ya Nina ya. Boleh banget teman-teman follow Instagram Nana ya, Lamina FS. Lanina FS. Iya. FS artinya apa? Iya dari singkatan nama pertama tadi bang. FS Fitri apa sih? F Fitri. Lanina Fitra Safrida. Oh Fitra, oh iya Fitra Safrida ya. Oke, itu dia sahabat budaya. Mungkin terima kasih juga Nina udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini. Iya makasih juga bang. Makasih. Mm-mm. Udah sharing juga tentang kegiatan melukisnya. Ditunggu juga nanti karyanya, mungkin pamerannya atau media-media lainnya yang mau dilukis sama Nina nanti ya. Oke deh, selamat malam Nina. Assalamualaikum. Iya waalaikumsalam. Makasih. Sama-sama. Oke, sahabat budaya, itu dia obrolan kita sama Nina. Dan selesai dulu untuk Minang Kreatif di malam hari ini. Sahabat budaya, terima kasih banyak untuk kamu yang udah ngikutin juga. Kita ketemu dalam Minang Kreatif lainnya. Tetap bersama kita di Pro 4 FM, Radio Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.